A few moments later. Satu, pengertian NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang bersifat kesatuan, artinya seluruh wilayah Indonesia berada di bawah satu pemerintahan pusat. NKRI merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Landasan hukum NKRI tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berisi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Karakteristik NKRI. NKRI memiliki beberapa karakteristik utama. 1. Wilayah yang luas dan beragam. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama, tetapi tetap bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pemerintahan yang terpusat. Walaupun ada otonomi daerah, kebijakan utama tetap berada di tangan pemerintahan pusat. 3. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan aturan konstitusi. 4. Bersifat unitaris. Semua daerah tetap menjadi bagian dari satu negara, bukan negara federal. 3. Kedaulatan wilayah Indonesia. Kedaulatan wilayah adalah hak eksklusif satu negara untuk mengatur wilayah tanpa campur tangan pihak lain. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas darat, laut, dan udara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. A. Kedaulatan di darat. Wilayah Indonesia di darat mencakup seluruh pulau besar dan kecil yang terdapat dalam batas negara. Penentuan batas darat umumnya berdasarkan perjanjian negara dengan negara tetangga seperti perjanjian dengan Malaysia tentang perbatasan Kalimantan, perjanjian dengan Papua Nugini tentang perbatasan Papua, perjanjian dengan Timor Leste. D. Kedaulatan di laut. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas. Kedaulatan laut Indonesia diatur dalam 1. Deklarasi Juanda 1957 menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. UNCLOS 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea mengakui konsep negara kepulauan dan menetapkan laut teritorial 12 mil dan garis pantai. Zona eksklusif 200 mil dari garis pantai berhak mengelola sumber daya. Landas kontinen, dasar laut yang masih menjadi bagian dari landasan benua Indonesia. C. Kedaulatan di udara. Wilayah di udara Indonesia berada di atas daratan dan lautan Indonesia. Hak ruang udara ini diatur dalam Konvensi Chicago 1944 yang mengakui kedaulatan penuh suatu negara atas wilayah udaranya. Indonesia juga mengelola Flight Information Region untuk mengatur penerbangan sipil dan militer. 4. Tantangan kedaulatan wilayah Indonesia. Meskipun memiliki kedaulatan penuh,
Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga wilayahnya, antara lain pelanggaran batas wilayah oleh negara lain. Contoh, konflik perbatasan dengan Malaysia dan Tiongkok di Laut Natuna. Illegal fishing, penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia. Penyelundupan dan perdagangan ilegal di perbatasan darat maupun laut. Separatisme dan konflik dalam negeri seperti gerakan separatis di Papua. 5. Upaya menjaga kedaulatan wilayah. Untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, Indonesia melakukan berbagai upaya, antara lain 1. Diplomasi internasional, bernegosiasi dengan negara lain untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai. Yang kedua, penguatan militer dan pertahanan melalui TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara yang bertugas menjaga keamanan wilayah. Yang ketiga, patroli perbatasan dilakukan oleh TNI, Polri, dan Badan Keamanan Laut. Yang keempat, kerjasama dengan negara lain dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan keamanan laut. Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk menjaga wilayahnya. Yang kelima, penguatan hukum dan peraturan untuk mencegah pelanggaran batas wilayah oleh pihak asing yang mencoba untuk melanggar dan mengambil hak milik Indonesia. Kesimpulan, NKRI adalah negara kesatuan yang berdaulat dan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, baik di darat, laut, maupun udara. Namun, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, sehingga diperlukan strategi yang kuat dalam bidang diplomasi, pertahanan, dan penegakan hukum.